Oke, episode pertama MSGP kita ucapkan selamat berbuka puasa, Pasti. ya kan? Dan Selamat malam juga. selamat malam juga. Welcome back to MSGP edisi MotoGP of Buriram, Thailand. Dengan episode nomor 2. Nomor 2. Udah 2 tahun ini. Waduh. Aku juga pakai protektor karena itu lebih cakep tuh. Nah, karena apa? Ini teknologi terbaru dari RRMF, brand Indonesia, tapi dia sih itu. Jadi ini lu bisa buat pakai fast riding, city ride, tapi balap nggak bisa. Ya, Nggak boleh. pastilah. Karena ini untuk fast riding dan touring. Kenapa aku tutupin muka aku? Karena orang lagi pada nanya kenapa Grace ini tuh jelek banget. Oh, Nah, kita kan makanya aku harus tutup dulu. harus juga kalau menang senang, kalau kalah tetap harus Didukung. adil dan Walaupun saya mendapat hujatan. Lanjut. Ya. MotoGP Thailand Buriram International Circuit. Nomor 1, MotoGP Marco Bezzecchi, simply the best. Moto2, kita bicara race panjang ya ini ya, nanti kita bahas semuanya. Moto2, Manuel Gonzalez dan Mario Aji. Start dari P9, weekend yang bagus sekali, tapi crash dengan kesalahan diri sendiri. Dan dia minta maaf sekali sama timnya. Moto3, nanti kita bahas. Moto3, David Almanza. Dan ini adalah sesuatu yang fenomenal menurut saya. Karena beda Ega Pratama yang sangat kuat dari free practice 1 sampai race selesai di posisi nomor 5. Di quali start dari posisi nomor 5 dan selesai di posisi nomor 5. Nanti kita bahas. Sabar ya, tapi saya harus angkat topi meskipun saya selalu bilang dari dulu-dulu dia bagus sekali. Oke? Selamat malam semua penonton setia MSGP. Karena kalian itu adalah penonton setia. Jangan lupa subscribe. Karena untuk kalian itu gratis. Tapi dapat benar MSGP. Tapi bagi kita itu penting sekali supaya kita bisa lanjut dengan sponsor-sponsor yang baru. Mungkin kita juga terima kasih hari ini dengan sponsor kita semuanya. Ya, mulai itu dari Gresini Racing termasuk yang di belakang kamu Mr. Firman yang lagi nggak ada karena lagi cedera. Mudah-mudahan dia bisa balik di Brazil. Ya, Firman ini mewakili dari Rider Sport. Lalu ada Suomi Kayete dan seri depan juga dia udah lulus homologasi, udah aman. Jadi nggak usah malu-malu. Dan juga supplier sejati tim Gresini Racing, tim BKT Gresini Racing, Riding Style. Nah, ini baju yang paling terakhir, yang paling bagus, yang paling enteng, materialnya itu luar biasa, guys. Gini ya. Jangan tulis lagi, Matteo kenapa sakit Matteo kurus, Matteo kasihan, Matteo gini. Matteo itu cacingan. Aku itu terima kasih Tuhan belum sakit. Ya, karena kita nggak tahu di depan kayak gimana. Tapi aku sehat sekali. Kalau sakit jiwa dari lahir, ya. Nomor 2, aku kebanyakan sepeda dan ganti pola makan sesuai olahraga. Makanya Matteo segini. Jadi tolong ya, minta tolong kali ini karena ini udah dari Barcelona ini sampai sini dari tahun lalu kayak begini ya. Udah fix Matteo kayak begini. Jadi tolong tidak ditanyakan lagi. Nanti Ana harus balas satu-satu. Matteo tidak sakit setahu aku. Dan cuma gara-gara olahraga. Oke? Dulu. Dan kita gantian. Nah, sekarang lumayan dia kurus lagi sedikit. Iya, karena mulai miskin. Oh iya. Mulai miskin, kalau gaji aku, dari Gresini udah kalau habis. aku lagi gendut, dia lagi kurus. Kalau dia waktu balapan, dia gendut, aku kurus banget seperti sekarang, 68 kilo. Jadi, gantian dong ya. Tapi no problem, guys. Oke. Apa yang bikin saya... aku tanya sama kamu dulu. Mau lihat kalau pendapatnya sama.
Apa yang bikin kamu kaget dalam arti yang negatif, bukan positif. Dalam hal apa nih? Dalam balapan secara weekend kemarin. Kalau yang Apa yang kecewain kamu? Apa yang bikin kamu kecewa? Kalau yang bikin aku kecewa itu cuma satu ya, keputusan di sprint race oleh Simon Cravar. Oke. Karena aku ngelihat juga Nanti kita bahas. Itu saya Oke. cuma pertanyaan. Nomor 2, apa hal yang positif? Yang bikin kamu kaget, yang bikin kamu wow? kalau untuk MotoGP Aprilia. Oke, bagus. Untuk keseluruhan aku nggak bisa bilang kaget. Veda. Beda. Tapi ingat, Itu pasti. tapi dia itu runner up Red Bull rookie. Peringkat Ya. 1, 2, 3 Dan di Red sini Bull. dia tahu banget tracknya. Iya, jadi Dia rookie di Moto3 tapi bukan rookie di track. Tapi jangan salah, bro. Motornya beda jauh. Dan orang yang tanding di Moto3 itu kelas dunia, itu beda lagi. Iya, itu Ya, beda lagi. makanya saya bilang luar biasa. Kalau kamu mau tanya sama saya, apa yang bikin saya kecewa kemarin sesudah tes Sepang, tes Buriram kemarin di mana bisa dibilang Ducati berdominasi. Karena juga Pecco Bagnaia luar biasa, dia senang sekali dengan Iya. motornya dan segala. Aku bilang kemarin di Sepang, hati-hati karena di Sepang tahun lalu juga dia senang. Tapi di tes Buriram kacau. Tes Buriram pula dia bagus banget, kencang sekali. Nanti kita bahas kenapanya. Yang bikin saya kecewa itu adalah Pecco sama Ducati secara general. Ducati juga. semua. Ya. Dan yang bikin saya tidak nyangka lagi, tapi dalam hal yang positif, untuk bisa lihat bahwa 4 Aprilia selesai di 5 posisi yang pertama. Dan itu bikin saya cukup kaget meskipun dari tahun lalu Aprilia udah naik. mulai kuat. Oke, kita bicara soal hal-hal yang semuanya mau dengar dari kita. Balapan sprint. Apa yang terjadi di lap terakhir, di tikungan terakhir. Itu sebetulnya itu jelas kesalahan dari Simon Cravar. Saya nggak ngerti kenapa. Karena kalau bisa dibilang, sejak dia mengganti Fred Dispenser tahun lalu, dia tuh tahun lalu luar biasa loh bro. Bagus. Dia selalu ambil keputusan yang bijaksana dan putusan yang oke lah, ini adalah balapan. Kalau kontak itu tersebut atau kontak yang minimal itu, ya biasanya itu adalah karena kan dia juga pembalap zaman dulu, dia nggak. Superbike ya. Tapi dia kemarin bikin kesalahan. Saya nggak tahu kalau dia mau kirim pesan kepada rider di MotoGP di mana dia di last lap, di corner terakhir atau di fight terakhir dia akan jadi lebih galak daripada biasanya. Tetapi kesalahan maksudnya keputusan steward panel kemarin sangat konyol. Nomor 1, karena Marc Marquez sudah di dalam total. Oke, Marquez masuk sedikit lebih cepat. Tapi itu sangat normal. Kenapa? Kita selalu komplain dan protes. Karena dengan masalah aerodinamis susah overtake. Dan kalau overtake, ada slipstream, ada segala macam downforce dan segala macam putaran angin di generasi dari aerodinamik tersebut, kita selalu komplain bahwa overtake-nya kurang. Tapi kalau ada overtake yang bagus banget, yang menarik sekali di last corner, dan berapa kali kita saksikan ya di sejarah MotoGP, stop pass kayak begitu, Itu block biasa pass banget. kayak begitu, itu biasa banget. Ingat nggak antara Marc Marquez sama siapa namanya Andrea Dovizioso yang mereka lakukan di misalnya di Austria beberapa kali ya, yang terjadi di mana Marc masuk, tapi Andrea Dovizioso pintar sekali. Dia ngapain? Dia tahu Marquez akan coba, dia tahu bahwa Marquez akan lebar, dia itu masuknya sedikit rem sedikit lebih awal supaya dia bisa cross, bisa Menyilang. menyilang dari dalam dan menang, selalu menang.
itu seharusnya berapa kali kita lihat antara Pedro Acosta sama Marc Marquez kemarin sebelum last lap yang Pedro Acosta malah masuk rada lebar, Marquez rem sedikit lebih dan dia Keluar. masuk dari dalam. Berapa kali antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di sprint race sebelum Marco jatuh. Ya. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat normal. Kalau Pedro misalnya, dia itu nggak break late seperti itu. Dia tahu pasti Marc masuk. Dan dia tunggu sebentar dan dia masuk dari dalam. Pasti Pedro menang. Ya, itu kontak memang ada sedikit, tipis banget. Itu tapi satu lagi yang penting sekali, Marc tidak keluar dari lintasan. Dia nggak keluar racing line juga, iya. Tetapi menurut saya itu ada hal-hal yang benar-benar rusakin apa namanya ya spirit dari race motor. Karena kalau sekarang tidak boleh kayak begitu apapun lagi, ya Orang siapa akan yang takut berani? overtake. Atau jangan salah, Marc itu ditanyakan kemarin, kalau kamu gimana? Dia gentleman sekali, sama Pedro juga gentleman. Dia bilang, kalau keputusan dari steward panel memang begini, ya aku akan follow. Artinya ditanyain sama Sky Italy, kamu akan lakukan hal yang sama kalau terjadi? Ya kita lihat aja nanti bagaimana. Jadi kalau race direction memperbolehkan ada hal kayak begitu, itu menciptakan presiden. Artinya apa? Kalau itu adalah keputusan, setiap pembalap bisa bilang, aku lakukan hal yang sama. Nanti lain kali saya juga maju, lain kali saya pegang sedikit dan saya lebar, pasti saya menang. Nah itu sesuatu yang sangat nggak boleh. Apa yang lagi yang jadi buruk sekali? Tidak sehat untuk MotoGP keputusan itu, tidak adil untuk Marc Marquez, tidak adil untuk Pedro Acosta. Oh iya. Karena Pedro Acosta sendiri bilang, ya aku menang tapi saya nggak rasa seperti menang. Karena dikasih lewat. Dan itu sama juga merusak momennya Pedro Acosta. Kemenangan pertama dia diwarnai dengan kontroversi. Betul. Dan Acosta itu bisa menang tanpa itu. Betul. Makanya menurut saya mereka harus revisi untuk masa depan situasi kayak begini kalau misalnya terjadi. Dan saya kemarin nonton race Moto3 dan terjadi hal kayak begini itu ratusan kali dalam satu race. Itu dia. Ya, sorry to say that. Udahlah, ya selesai dengan masalah ini. Satu lagi yang bagus adalah bahwa ini adalah pertama kali di sejarah MotoGP di mana KTM leading Championship. dan Pedro Acosta leading championship di kelas MotoGP ya. Kalau Pedro Acosta kan udah juara dunia Moto3 dan Moto2, tapi ini pertama kali. Pertama kali di sejarah MotoGP ya, Aprilia back to back victory. Ya. Karena dia menang di Portimao, Valencia dan Buriram. Ya. Dan pertama kali sejak 88 balapan Ducati tidak ada di naik podium. Sekarang saya minta bantu ya dari Mr. Pandu, tolong masuk hasil dari sprint race di mana ada Pedro Acosta yang jadi nomor 1, Marc Marquez nomor 2, Raúl Fernández nomor 3, Ayogura 1 Aprilia lagi nomor 4, Jorge Martin nomor 5. Di sini guys juga nggak ada Marco Bezzecchi karena jatuh. Kalau enggak itu ada Aprilia semua di depan bisa ya juga ya antara 6 pertama. Kenapa dia jatuh? Bisa juga menang dia karena memang kemarin dia itu paling sempurna kombinasi antara Aprilia sama Marco Bezzecchi karena terlalu nafsu. Dia langsung mau jauhin semuanya untuk menang. Padahal dia kalau tunggu sebentar juga akan jauh sendiri. Sama dengan Alex Marquez dengan dia. Ya, itu betul. Itu betul. Dan kenapa itu nggak di penalti? Karena memang seharusnya nggak di penalti. Memang nggak di penalti? Iya, memang itu benar. Kenapa? Karena waktu di start, meskipun memang Alex terlalu kasar dan memang Alex membawa
Dija di luar dan dia sendiri keluar. Tapi itu adalah startnya. Kalau di start itu susah sekali bilang sama satu pembalap, hati-hati ya, rapi banget ya, klakson dulu kali ya, lihat kaca spion. Itu di balapan di start itu banyak sekali terjadi dan biasa race direction itu memang tutup mata. Itu memang normal, kecuali sesuatu yang kesalahan yang luar biasa. Oke, balik lagi kepada hasil dari sprint race. Keempat Ayogura, kelima Jorge Martin, keenam Brad Binder, 7 Joan Mir, Fabio Di Giannantonio 8 yang bagus banget gara-gara keluar dari paling terakhir dia bisa naik sampai posisi 8. Francesco Bagnaia nomor 9, Luca Marini 10, Alex Marquez 11, Johan Zarco, Diogo Moreira, Franco Morbidelli, Jack Miller, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Alex Rins, Maverick Viñales, Razgatlioglu, dan Michele Pirro yang paling terakhir. Sekarang saya minta bantu dari Pandu untuk masukin hasil dari race kemarin, ya, di mana, nah ini benar, race yang kemarin di mana Marco Bezzecchi extraordinari, nanti kita bahas khusus di mana dia jadi juara 1. Pedro Acosta, fantastic, jadi juara 2. Raúl Fernández, Jorge Martín, Ayogura, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Luca Marini, dan lain-lain. Dan saya minta bantu sekarang, ya, sama Pandu juga, untuk bantu masukin world standing. Ya, kenapa? Karena kan ada 2 race. Yeah. Jadi sekarang yang leading championship saat ini adalah seorang namanya, kita udah bilang tadi, Pedro Acosta dengan 32 poin. Marco Bezzecchi di belakang dengan 25 poin, cuman beda 7. 23 Fernandez, 18 Martin, 17 Ogura, 13 Binder, 12 Di Giannantonio, dan Marc Marquez di posisi nomor 8, cuman 9 poin yang dia dapat dari sprint race. Morbidelli ke 9 dengan 8 poin, Bagnaia ke 10 dengan 8 poin, dan Marini ke 11 dengan 6 poin. Oke guys, sekarang kita bisa lanjut untuk bicara langsung soal, karena kita lagi bicara langsung antara Mark sama Pedro, saya mau lanjut bicara Mark dulu, biar selesai urusannya Mark semua. Masalah ban dari Mark. Kalau ada banyak teori dan banyak pikiran, bro. Nomor 1, banyak kempes sebelumnya kena carb. Dan karena kempes, kena carb, dan penyok. Saya nggak setuju dengan versi ini, sama sekali. Mark itu saat itu lagi kencang banget. Dia tuh lagi tangkap Pedro sama Raúl Fernández. Memang dia itu menyelak apa namanya? You save the tire, menyimpan. Oke, ulang lagi. Memang dia menyimpan tire ya banyak karena memang Ducati punya masalah. Dia tahu bahwa dia nggak punya speed seperti Marco Bezzecchi, tapi dia tahu dia bisa selesai di podium dan bisa juga di posisi nomor 2. Dia tahan. Dia memanage ban dengan baik, dan waktu terakhir, waktu dia udah mau nyusul Pedro sama Raúl Fernández, dia kencang banget. Dia tuh lap time-nya tuh paling kencang. Dia bikin kesalahan karena dia lagi mendekati sedikit lebar, cuman waktu dia kena carb, posisinya miring sekali. Pertama kali. Habis itu dia lurusin motornya. Kalau di posisi miring sekali, dengan carb yang punya tingginya yang lumayan tinggi, ya dia seperti gigi kan, dia begini kan. Dia kena ujungnya dengan posisi yang miring, ya mau tahu nggak mau, rim atau velg kena. Ujungnya itu kan jadi kayak gigi. Ya, kena penyok dan apa namanya banyak keluar dari velgnya. Nah, itu menurut saya sesuatu yang sangat make sense. Kenapa? Kalau misalnya banyak Marc Marquez habis dan rusak sebelumnya, menurut saya tidak. Karena dia lifetime-nya lagi kencang banget. Jadi nggak masuk akal. Menurut saya bahwa ban bisa keluar dari
rim atau stall namanya ya. Bahasa Indonesia stall apa itu kalau dia Ya dudukannya, copot. dudukannya keluar ya. Menurut saya itu dan kenapa itu bisa terjadi? Itu ada logika juga. Karena Piero Taramasi, aku dengerin semuanya ya sebelum ambil keputusan ya. Piero itu belum tentu Matteo itu tahu semuanya dan benar. Itu memang pikiran saya dan logika saya. Karena saya dengar wawancara ke Piero Taramaso. Siapa Piero Taramaso itu? Adalah orang yang Michelin, orang ban. orang dari Michelin yang memanage dan semua ban di track. Piero Taramaso bilang, aku lihat memang beberapa punya masalah dengan ban kemarin. Bukan cuman Marc Marquez, DJ juga, Joan Mir juga, Francesco Bagnaia juga, dan lain-lain di belakang. Orang bilang, ya Matteo karena juga karkasnya ban sama compound dari Michelin Medium itu lebih keras daripada tahun lalu. Menurut saya ini gombal juga. Nanti saya kasih tahu kenapa. Balik lagi ke velgnya. Kenapa? Karena itu velgnya itu dibikin dari zaman dulu banget, dari magnesium tanpa. Oke lah sekarang lebih susah lagi bikinnya karena dari satu utuh mereka bikin apa dulu kan nyambung. Sekarang dari satu utuh. Itu lebih crazy lagi. Tapi menurut saya itu teknologi yang lama banget sebetulnya. Dengan harga dan cost-nya itu untuk bikin satu kabel begini sangat tinggi. Kenapa? Karena MotoGP sekarang sama MotoGP yang zaman dulu berbeda sekali. Kenapa? Karena panasnya dari engine itu tuh crazy. Panasnya dari aspal kemarin itu sampai hampir 60 derajat itu crazy. Ya, panasnya dari udaranya udah 40, 35, 40 degree itu crazy. Itu semua ini tuh apa? Membikin valve itu belakang itu membesar. sangat kritis. Kenapa? Karena magnesium di atas 100 degree aja udah mulai deformasi. Iya. Dan aku dengar kemarin Piero Taramaso bilang bahwa bukan cuma Marc punya masalah, tapi banyak sekali yang dia mengalami dan lihat sendiri bahwa deformasi udah nggak bener. Itu dari mana? Dari apa? Dari kepanasan, dari aerodinamis dan segala macam. Kalau MotoGP sekarang ini itu berbeda sekali dari zaman dulu. Jadi artinya apa? Dan apalagi waktu misalnya Michelin. Kalau di MotoGP ganti ban, bukan mekanik di dalam pit itu buka ban dan ganti, bukan. Mereka semuanya bawa ke Michelin. Michelin sendiri punya satu lokasi di mana mereka ganti bannya dan pasti pakai mesinnya untuk ganti ban itu kan ya. Itu kalau juga mau masukin ban baru atau turunin ban dari situ itu ada secara mekanikal itu ya mau atau nggak mau kamu juga harus maksa sedikit rimnya ya. Dan selain itu dengan panasnya dan segala macam bisa jadi sangat masalah. Makanya saya bilang menurut saya magnesium tanpa ini itu bukan optimal lagi untuk situasi ini di MotoGP. Mungkin tahun depan dengan regulasi baru, dengan cc-nya lebih kecil, dengan aerodinamik lebih kecil, mungkin lebih bagus. Tapi di track tertentu, seperti contohnya kemarin di Thailand atau di Malaysia atau di Indonesia, ya, atau juga di track-track seperti nanti besok di Brazil pasti panas sekali, itu bisa jadi sesuatu yang harus dipikirkan sama semua orang. Jadi saya bilang kenapa bisa terjadi ya udah panas sekali, Marc masuknya terlalu kencang, rada lebar, posisinya lagi di bawah, kena kar, penyok, langsung angin keluar dan langsung masalahnya selesai di situ. Dan kalau Tardozzi juga langsung bilang masalahnya kayak begitu, ya. Karena meskipun banyak orang juga bilang enggak Matteo, ini ya saya baca ya. Ini gara-gara karkas baru dan compound baru dari medium lebih keras. Ya gini guys, gini. Itu memang benar diganti. Masuk akal. Tetapi kenapa di tes nggak terjadi masalah itu? Kenapa waktu di Buriram tes semua dekati di depan dan kamu punya masalah itu? I tell you what. Ini very simple to explain. Karena di tes Buriram itu Moto3 dan Moto2 nggak ada. Dan
lap demi lap, itu tracknya itu penuh dengan karet dari Michelin. Dan itu ngapain? Apa Nge-grip yang banget. terjadi? Itu menjadi menggrip yang luar biasa. Dan banyak nggak sepanas, pressure-nya nggak naik, karena nggak sepanas kemarin. Kenapa? Karena kemarin di Thailand itu bukan cuman ada MotoGP. Ada ban di bawah dari Pirelli, dari Moto3 dan Moto2. Makanya sifatnya dari Aspal. dan selain itu suhunya aspalnya sedikit lebih tinggi. Dan kalau kita banding dari tahun lalu misalnya ya, itu beda 5 sampai 8 derajat lebih tinggi di weekend ini. Sumpah guys, tahun lalu aku ada di sana udah panasnya mati, saya nggak tahu kayak gimana ini. Ya, sama udaranya juga Lebih lembab. ya lebih hebat. Dan kamu bisa lihat juga kalau kita ambil satu data lagi antara Marco Bezzecchi yang selesai nomor 1 tahun ini dan Marc Marquez yang selesai nomor 1 tahun lalu, beda cuman 0.6 secara total waktunya. Iya. 0.6 itu nothing. Dan jangan lupa, Marc Marquez tahun lalu punya masalah ban depan pressure. Jadi dia harus Mundur dulu. dia udah jauh dari Alex kan, dia harus mundur dulu, harus di belakang Alex terus supaya suhunya, temperaturnya naik, dan baru dia overtake. Dan itu bedanya waktunya nggak terlalu signifikan. Makanya saya bilang, masalahnya apa? Aprilia itu setupnya katamunya lebih cepat dengan masalah temperaturnya, dengan masalah karet yang ada di aspalnya, dengan Aprilia itu sama KTM, katamu solusinya lebih cepat. Sementara Ducati yang kita terkenal sekali, yang kita tahu sekali bahwa motornya yang paling efektif di brake, yang paling bagus di entering corner, dan yang paling cepat dan dalam untuk keluar dengan traksi yang luar biasa. Dan dia bisa memakai power yang luar biasa. Tapi kalau salah setupnya sedikit dari beban, atau transfer beban dari belakang ke depan waktu rem, kalau salah sedikit setupnya, atau pressure-nya yang belakang naik lebih daripada seharusnya karena temperaturnya lebih tinggi dan setupnya nggak sempurna untuk membalance transfer berat dari belakang ke depan, itu apa terjadi? Pressure-nya naik. Guys, memang masalahnya cuma di depan kalau pressure-nya naik. Asal kalian tahu, kalau pressure-nya jadi naik lebih banyak daripada seharusnya, di belakang itu lebih susah di-handle motornya daripada depan. Kenapa? Artinya, kenapa? Karena temperaturnya naik, pressure-nya naik, Tekanan angin naik. Semuanya naik, dia apa? Spinning. Gripnya nggak ada. Kenapa masalahnya Pecco bilang kemarin? Dan kalau kalian punya waktu, coba klik, cek ban belakang dari Pecco kemarinnya. Total hancur. Dan kelihatan banget bahwa dia Spinning. Nah, spinning itu bukan gara-gara bannya sendiri, tapi gara-gara setupnya, kesempurnaan dari Ducati kemarin rada kacau. Karena kondisinya berbeda sekali daripada yang seharusnya. Satu lagi, aku capek sekali satu lagi dengarnya ya. Kalau kalian itu harus dengar banyak, harus belajar. Ini materi itu banyak tulisannya. Kenapa? Kalau weekend aku udah nggak ada hidup. Hidup saya di depan TV, kecuali pagi-pagi aku udah sepedaan, tapi itu jam 5 pagi ya. Ya jadinya gini guys, aku dengar banyak orang bicara, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Aku suka kan baca-baca komen dari netizen ya ini. Sebetulnya banyak sekali orang yang nggak ngerti apapun apa terjadi di weekend Marc Marquez kemarin. Tapi aku akan bantu jelaskan sedikit. Banyak orang bilang, wah udahlah, kacau balau. Dia udah nggak bisa lawan lagi untuk championship ini. Dia nggak akan bakal. Satu lagi, weekend disaster. Menurut saya tidak. Nomor satu, kenapa? Kalau kita bicara secara general Ducati, disaster. Iya. Tapi kalau kita bicara Marc,
tidak sama sekali. Nomor satu kenapa? Seharusnya di sprint dia menang. Iya, Betul nggak? betul. Minimal kedua. Kedua. Kalau kemarin dia nggak ada kesalahan itu dan dia yang rusak sendiri karena itu kesalahan dia, velgnya, itu Ducati naik podium. Dan dia selamatkan Ducati lagi. Dan dia itu dan orang itu udah ya oke lah, ada weekend nggak sempurna di mana kita tahu bahwa Ducati nggak selalu, tahun lalu juga ada beberapa race di mana Silverstone contohnya yang tahun lalu ya, di mana dia performa kurang. Ya, tapi kemarin itu semuanya apa namanya bilang oke lah. Kalau kita mau bicara lagi, kita bicara yang lain, oke lah. Oke, kalau Bagnaia bingung sendiri, oke. Kalau di Gian Antonio punya kesulitan, oke. Kalau Morbidelli lupakan. Kalau Alex Marquez juga nggak seperti Alex Marquez yang lalu, banyak masalah dan jelek sekali di sini. Tapi adalah satu yang pasti itu nggak pernah kecewakan. Itu adalah Marc Marquez. Itu adalah konstan dari Ducati. Sama dengan Pedro Acosta di KTM. Mau atau nggak mau, kalau Marca punya masalah, kemarin juga bisa naik podium. Dengan, jangan salah, kondisi fisik belum 100%. Betul nggak? Betul. Karena dia harus pakai fairing 22.4. Dia jelaskan, aku lebih suka 20.25. Tapi untuk 25.25, kamu harus pakai lebih banyak power untuk memindah motor dari kiri. Kalau 22.4 lebih ringan. Dan saya mau pakai itu karena bahu saya belum sempurna. Kalau kalian lihat dia dari weekend kemarin, bukan Marc Marquez yang biasa. Betul nggak? Betul. Kelihatan dia adalah di proteksi mode on. Artinya dia cara membawa motor juga waktu belok di kiri itu jelek. Ya di kanan tuh jelek banget. Hati-hati. Ya jadinya ini. Tapi meskipun semuanya ini, dia itu luar biasa. Dia itu masih adalah Marc Marquez dengan semua masalah ini. Makanya saya bilang, dengan logika apa? Dengan logika yang mana? Kalian bisa bilang, habis, udah nggak bagus, udah tua. Dengan logika mana? Mana logikanya? Aku tanya, aku marah nih. Ya, baca-baca kayak begini. Nggak ada logika. Ya, oke. Dia bilang juga kemarin, aku nggak bisa selama 26 lap. Dia bilang, soalnya ada yang ya tapi Mark, aku lihat bahwa kamu breaknya juga galak, bagus, dekat. Ya, tapi aku nggak bisa lakukan itu selama 26 lap. Dan kalau kamu lihat dia kemarin, sangat konservatif. Dengan segala masalah disaster Ducati, tetap aja dia itu performa. Guys, ini Ducati bukan berarti juga, wah udah, hancur, jelek, gini. Tunggu. Ini cuma race pertama, dengan kondisi tertentu, dengan panasnya tertentu, dengan memang Aprilia katamu setapnya. Kenapa? Karena semua Aprilia adalah di depan. Bukan cuma Marco Bezzecchi. Betul nggak, bro? Betul. Tapi ada Raul Fernandez. Ada Ogura, ada Jorge Martin yang extraordinary. Kenapa? Karena dia baru balik di MotoGP, bisa dibilang selama 1 tahun, di mana dia cedera habis-habisan. Di cederanya itu dia bilang sendiri, aku nggak bisa bersihin diri sendiri, juga mandi sendiri. Dia bilang, dari situ sampai saya selesai kelima. Mungkin sekarang dia lagi gigi jarinya ya. Karena kan dia udah tantangan sama Yamaha. Iya. Ya kan? Tetapi kan dia pilih ini. Iya. Sebetulnya. Oke, Ya, guys. Jadi Yamaha apa Pramac ini? Kayaknya di Yamaha dia karena Fabio itu jelas ke Honda. Ya, nanti kita bicara soal ini. Jadi aku mau tanya, dengan logika apa? Dengan logika yang mana? Ya. Selesai ya urusan ban, selesai urusan Mark. Kita tunggu sampai Jerez seperti dia bilang, nanti kita lihat ya dia ada di mana ya. Guys, oke. Please. Aprilia, kita harus bicara sedikit kenapa ya. Ini adalah signifikan kenapa race dari Bezzecchi. Karena kalau kamu lihat tahun lalu, dari nomor 1 ke nomor 3, cuman beda 2,3 sekon. Iya.
Kalau tahun ini di race panjang, dari nomor 1 sampai nomor 3, beda hampir 10 sekon, 9,2. Artinya apa? Artinya bahwa memang Aprilia, kerjaannya Aprilia tahun lalu, yang di mana awal-awalnya semuanya pikir itu disaster. Satar, betul nggak? Dengan Martin cedera. Dengan Martin cedera, dengan Martin nggak mau balap Dengan lagi, drama. dengan drama segala macam. Semuanya pikir disaster. Tapi ada satu orang namanya Marco Bezzecchi yang kerja keras sekali. Dan Lord. Ada satu orang namanya Massimo Rivola yang selalu positif dan selalu membawa spirit yang bagus di dalam timnya. Dia welcome back Martin, dia rangkul Martin, dia itu bikin suasana di dalam timnya fantastik. Ada satu orang ya namanya Fabiano Sterlacchini yang diambil dari KTM dan sebetulnya dia dulu sebelumnya lama di Ducati. Yang finally bisa membaca data dengan baik dan bisa mentransfer data itu di penggantian teknik atau solusi teknik yang pas banget untuk pembalap Aprilia. Kenapa guys bisa bilang begitu? Karena sekarang 4 pembalap, finally 4 pembalap bisa kasih semuanya data kepada Sterlacchini. Kalau dulu kita bicara 6 Ducati, kalau sebelumnya kita bicara 8 Ducati. Oke lah, jangan salahin Ducati. Ducati kena handicap besar loh bro. Karena dia nggak bisa pengembangan Karena apa-apa. dia nggak bisa pengembangan motor sama sekali. Makanya dengan regulasi itu dikasih konsesi, yang lainnya punya kesempatan untuk mendekati-dekati. Tapi bukan berarti bisa kalau nggak ada konsesi. Untung Ducati berikan izin untuk lakukan hal tersebut. Dan kebanyakan brand yang lain mengcopy pas apa Ducati lakukan, kecuali Aprilia sebetulnya, karena Aprilia itu bikin banyak sekali fairing yang berbeda, yang inovatif. Dia coba swing arm yang berbeda, dia coba all shot device yang berbeda, dia coba yang buntutnya yang berbeda. Dan kemarin aku mau jelaskan ini konyol lagi ya. Mau jelaskan apa lubangnya. Semuanya tanya lubangnya. Kamu lihat nggak di Aprilia? Itu di bawah langgan ini namanya. Kanan, ya. Ya, ada lubang di Siku, sini. ada lubang di sini. Ada satu lubang di kanan. Semuanya selalu punya pikiran yang terlalu jauh. Itu adalah sistem F-duct. Yang pernah dibikin sama McLaren di tahun 2010 ya. Kenapa? Waktu itu pembalap di dalam kokpitnya dia punya lubang. Lubang itu dia tutup untuk apa itu benar? Untuk mengganti flow-nya dari udara. Udara itu balik lagi dan dia bikin stall. Kenapa? Udara dari yang masuk keluar kena udara yang dari winglet belakang. Jadinya jadi dineutralisir ya sedikit, nggak banyak, dan downforce-nya berkurang. Kalau downforce-nya berkurang di lurusnya apa yang terjadi? Mobilnya lebih cepat. Dan mereka bilang, wah ini juga terjadi kalau ditutup flow-nya dari angginnya. Menurut saya tidak. Kejauhan. Menurut saya tidak. Menurut saya lubang itu ada supaya karena Aprilia punya masalah kronik dari zaman dulu. Panas. Itu panasnya setengah mati. Dan mereka bikin lubang tersebut di trek tertentu supaya itu pembalap punya posisi lebih comfortable dan lebih dingin di atas motor dan udaranya yang panas dibuang secara berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ingat nggak zaman dulu Alexis Spargaro, Sangit baunya. Ya makanya saya bilang ya guys itu. Tapi selain ini menurut saya pekerjaan dari Aprilia itu sangat beautiful dan sempurna. Dan pertama kali bukan pertama kali sebetulnya itu dari Portimao. Oke lah tahun lalu Marc Marquez cedera, oke nggak ada. Tapi nggak ada lawannya dari tahun lalu. Dan yang bikin saya, tapi balik lagi, ini adalah race pertama dan ini adalah setupnya yang sempurna yang diketemui dengan Aprilia. Apa setupnya yang sempurna? Di mana Aprilia selalu punya kelebihan sama seperti KTM. Mereka tuh bisa break very late.
dan dia sangat stabil di braking. Tapi kalau kelihatan biasanya kan dia banyak goyang dan lainnya nggak rapi dan dia nggak bisa yang Aprilia awal nggak bisa punya akselerasi yang sempurna ya, keluar dari tikungannya dengan cepat. Tapi kalau lihat kemarin, dia sama KTM sama, dua-duanya sama, bisa brake very late, apalagi KTM Kelebihan KTM itu brake-nya selain Pedro Acosta Ya, itu lain. Ya. Itu very late brake dan dia itu kalau kamu lihat dibanding Ducati di mana dia harus cari line yang lebih lebar dan tutup, kelihatan banget kemarin ya. KTM atau Aprilia selalu di dalam. Dia muter sangat cepat. Dibanding Marc Marquez, karena Marc Marquez yang cuma satu-satunya yang kita ambil kesimpulan, karena cuma satu-satunya yang ada di depan, yang selalu ambil dari luar, dan dia harus versi. Di mana sebelumnya Ducati itu nggak punya, di mana seluruh Ducati itu bagus banget di brake, bagus banget di entering, dan apalagi dia bisa pakai full power Ducati untuk keluar dari tikungan, karena powernya banyak sekali, dan mereka punya geometri yang sangat bagus supaya nggak spinning dan keluarnya cepat. Di mana kemarin mereka nggak ketemu. Kan, tapi bukan berarti jelek. Itu cuma satu race. Nanti kita lihat aja ya. Lihat aja dari Doha, kalau mereka misalnya pergi ke Doha, atau US, atau lihat di Jerez. Kalau balik lagi ke KTM, ya KTM itu satu lagi hal selain dia bilang, wah waktu KTM sekarang bagus banget, KTM bagus banget. Oke lah, KTM improve. Cuman satu KTM yang improve sebetulnya, yang Pedro Acosta punya. Kenapa? Karena di atasnya ada Pedro Acosta. Itu dia. Karena di atasnya ada Pedro Acosta. Di mana Gigi Dall'Igna sangat pintar sekali, sudah ambil untuk tahun depan. Ya, karena ada masalah. Kenapa belum diumumkan sama Ducati bahwa dikonfirm kembali Marc Marquez? Karena ada masalah kontrak. Marquez cuma mau tanda tangan cuma 1 tahun. +1, 1+1. Ya, tapi Ducati nggak mau. Maunya 2 sekaligus. Kenapa? Ya karena sponsor, karena marketing, image, dan segala macam. Tapi Marc bilang, aku nggak yakin loh. Dengan kondisi fisik kayak, kalau kondisi fisik saya nggak membaikkan, aku tuh, karena Marc itu sangat realistis dan dia selalu fair loh. Kalau tinggal satu tim atau dia itu punya gentleman agreement. Dia pergi dari Honda dulu nggak berantem, bukan dia tutup, dia udah usahakan keras sekali sama Honda sampai jungkir balik berapa kali sebelum dia ambil putusan ke Gresini dengan zero money. Betul nggak? 0 Ya, rupiah. jadinya Marc itu bilang, aku itu nggak tahu. Aku itu udah 9 kali juara dunia. Aku ini udah menang banyak sekali. Aku ini udah kaya raya. Aku ini lagi jatuh cinta habis. Sorry to say this, tapi itu benar. Aku ini pengen punya keluarga. Aku ini pengen menikah. Aku ini pengen punya anak. Karena kalau kondisi saya kayak begini ya, mendingan aku move on. Dan itu nggak salah, bro. Daripada lama banget notot dan dia selesai di posisi belakang-belakang, apalagi dia kondisinya kurang. Mendingan ambil keputusan ini, makanya belum diumumkan. Sementara Gigi Dall'Igna pintar sekali ambil Pedro Acosta. Dengan duit murah lagi, bro. Kamu tahu kenapa? Karena Pedro itu lapar. Pedro itu mau menang. Pedro itu mau jadi juara dunia. Masih cari karir. Iya, jadinya dia Pedro yang mau banget Ducati, dan Ducati mau banget Pedro. Nah, ini. Dan ini KTM satu lagi kesalahan menurut saya. Sekarang ini kamu tahu kan, majority KTM cuma punya 30%. Yang 70% di Bajaj. Tapi KTM mau lepas lagi saham. Lagi cari investor baru. Seperti CF Moto, yang baru beli juga 50% saham dari Kalex. Ya, CF Moto lagi investasi di mana-mana. Tapi untuk melakukan atau mendapat investor yang potensial untuk masuk dengan real money, dia perlu prestasi. Betul nggak, bro? Prestasi, siapa yang bisa prestasi di KTM? Cuma satu orang. Karena fenomenal. Jadi semua development, semua part, semuanya itu dikasih ke Pedro Acosta. Dan mereka
apa namanya, membangun KTM ini untuk karakteristik dari riding style Pedro Acosta. Aku nggak salah bilang ini. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin Maverick Viñales bilang sesuatu yang menarik. Kok kamu di tesnya bagus banget? Kok kamu di precision seperti biasa? Di precision test itu kamu ambil Jorge Lorenzo untuk jadi mentor. Menurut saya itu salah ya. Tapi nanti aku kasih tahu kenapa pembalap yang ngambil pembalap untuk jadi mentor itu salah. Karena aku langsung aja. Karena Jorge Lorenzo punya Style sendiri. Masa mau ajarin Viñales dengan, kalau kamu belok begini, nggak bisa. Karena setiap pembalap punya, dan pasti itu otomatis akan dikasih tahu kayak begitu. Tapi lupakan itu. Tapi kecuali untuk marketing ya. Dia bilang apa kemarin Viñales? Kenapa Pedro kamu bagus banget di tesnya? Waktu weekend kemarin disaster. Kenapa Pedro Acosta bisa fight? Kenapa Pedro Acosta selesai di posisi 2 dengan cuma 5 detik bedanya dari nomor 1? Dia bilang gampang. Oh, karena aku nggak bisa yang Pedro Acosta lakukan. Dia itu punya grip yang luar biasa di bagian di depan, di mana aku gripnya itu saya nggak ada. Tapi gripnya itu dia punya luar biasa karena cara riding style dari Acostanya beda. Acosta itu beda sekali dan KTM tahu artinya apa. Waktu kita break, ya late break, karena jangan salah satu motor yang paling bagus di MotoGP untuk braking itu dan stabil itu adalah KTM dari dulu emang dia punya kelebihan itu doang. Tapi dia waktu braking yang sangat telat itu apa, bebannya dari belakang ke depan. Dia brake sangat keras sampai di dalam apex dan sebelum dia rilis total brake dia udah akselerasi. Artinya apa? Dia bikin ban depan ya kerja keras. Jadi dia dapat grip yang dia perlu. Di mana sementara cara membawa motor Viñales lebih bersih. Smooth. Dia nggak taruh cukup berat di depan, ban depan nggak sepanas seharusnya, atau nggak dipres seharusnya untuk dapat gripnya, dia nggak punya feeling. Padahal motor itu punya feelingnya. Tapi cara membawa motor seperti Pedro Acosta itu cuma Pedro Acosta. Dan KTM itu membangun motor ini supaya, tapi ini salah. Karena tahun depan Pedro Acosta pergi ke Ducati. Iya. Kalau dia nggak dapat investor, dia masih masalah loh. Masih masalah. Nggak salah. Yamaha. Kemarin ada orang Jepang datang khusus semuanya. Yamaha itu nggak memperbolehkan habis race semua pembalap untuk diwawancara. Yang bicara cuma Paolo Pavezio. Ya. Itu menurut saya cukup masuk akal. Kenapa? Ada plus dan minus menurut saya dari visi saya ya sekarang. Nomor 1 karena kalau sekarang dalam kondisi mereka lagi membangun motor untuk tahun depan. Dan paling susah, sebetulnya nggak susah, karena nanti saya kasih tahu kenapa, dari for online ke V4. Okay? Tapi kalau mereka nggak lakukan sekarang ini, step ini, tahun depan lebih ketinggal lagi. Mereka itu pakai tahun ini untuk bisa mendevelop motornya dan harus kerja keras sekali karena mereka itu Paolo Pavezio kemarin bilang di wawancara, cuma satu-satunya yang bicara, managing director tim. Dia bilang, ya kita nanti akan lihat dari pertengahan season ke depan. Karena masalahnya kita sekarang adalah gapnya antara motor Fabio Quartararo sama 30 second dari Marco Bezzecchi. Gapnya itu kita harus nanjak gunung keras sekali supaya plus dengan pembalapnya ganti semua juga itu. Aku mengerti, aku tahu kesulitan. Aku mengerti kenapa pembalap nggak boleh bicara, apalagi orang seperti Fabio Quartararo, di mana dia tahu sendiri kamu mulutnya kayak gimana kan. Dan dia itu tahun depan juga pergi. Ya mereka sekarang Yamaha mau supaya timnya sangat bersama, kerja keras sekali. Orang Jepang datang semua kemarinnya loh. Mereka marah loh ya.
Karena kamu harus tahu base-nya Yamaha itu bukan di Jepang sebetulnya. Di Itali. Di Itali. Jepang memperbolehkan ambil beberapa teknisi yang luar biasa juga dari Italia dan segala macam. Tapi kesalahannya Yamaha di mana? Develop V4-nya ini. Kenapa? Aku nggak ngerti bagaimana. Kita udah pernah bahas soal ini. Bagaimana kamu punya power yang luar biasa karena tahun lalu 4-cylinder online power ada. Cuman harus memang main di RPM tinggi. Tapi di RPM tinggi itu kecepatannya dari Yamaha tahun lalu tuh lumayan. Beda cuma 1-2 km per jam. Cuman masalahnya jadi liar. Jadi susah di handle. Kenapa? Karena supaya selalu bisa pakai power tersebut, harus selalu RPM-nya tinggi sekali. Dan mau tahu nggak mau, kalau RPM tinggi, kamu masuk tikungan, motornya sangat liar. Tapi mereka terpaksa harus bikin V4. Kenapa? Karena tahun depan regulasi total. Sekarang kalau kamu lihat itu Yamaha sangat slim. Iya, lebih kecil. Kamu tahu nggak beda berapa senti antara Yamaha ini sama yang sebelumnya? V4 online? 15 senti. Wow. Itu banyak sekali. Segini, Cek. Sementara tahun depan ada limitasi untuk winglet. Dengan ukurannya tersebut nggak bisa keluar. Jadinya kalau misalnya V4 dibikin V4, itu pas banget ukurannya. Tapi dia nggak bisa punya aerodinamik di bagian samping. Karena nggak ada space-nya. Nah, yang saya nggak ngerti bagaimana Yamaha bisa punya V4 engine yang 10-13 km per jam lebih pelan daripada 4-cylinder online. Itu sangat konyol sekali dan stupid. Kenapa? Karena itu tergantung dari cylinder head-nya. Kalau misalnya tergantung kamu bagian cylinder head-nya yang satu piston yang dibikin untuk waris power dari 4 online ke V4 itu nggak susah. Itu secara teknis itu sangat gampang. Itu nggak, bro. Betul. Terus kenapa mereka itu, makanya kemarin kita udah, ini kalau kalian mau lebih dalam dengan masalah ini harus dengerin episode sebelumnya di mana saya bicara panjang lebar soal masalah ini. Ya. Tapi kenapa? Karena miskomunikasi antara yang mendevelop engine V4 sama engine 4 online. Dan itu mereka nggak komunikasi. Kayak dua tim kerja sendiri-sendiri. Itu yang saya bilang. Yang masalahnya paling besar adalah di situ. Di power. Kalau power berbeda, kelebihan dari chassis Yamaha zaman dulu, kelebihan dari rolling speed dan segala, otomatis kacau balau. Betul. Kenapa? Karena harus sesuai dengan power engine. Betul nggak? Jadi mereka ini harus benar-benar sulit sekali. Sementara kalau kita mau bicara Honda itu bagus banget loh, bro. Oke lah, Mir kemarin punya masalah segala macam ban belakang atau rimnya atau apa aja lah atau velgnya. Tapi Mir itu performa tahun kemarin itu. Cuman masalahnya itu Mir itu bukan Pedro Acosta atau Marc Marquez. Kalau misalnya aku nggak lihat bahwa Honda itu jauh dari KTM sama Aprilia loh. Nggak sama sekali menurut saya, power ada, handlingnya bagus. Lihat aja dari Diogo Moreira. Orang baru rookie naik, nggak pernah naik motor kemarin itu lumayan loh. Iya, hampir top 10. Kalau Pedro Acosta atau Marc Marquez bawa Honda ini, dia tuh podium loh, bro. Dia bisa podium. Masalah Honda ini adalah kerja bagus sekali. Dia super power, duitnya ada. Dan dia mendevelop sesuatu yang sudah ada. Dia mendevelop dalam base project V4, bukan total berubah. Dan tahun depan dengan Quartararo itu bisa bagus banget. Cuman satunya lagi, dia tuh bawel banget. Dia itu kalau bicara nggak sopan menurut saya. Siapa? Ya, si Quartararo tentang Yamaha. Dan satunya lagi, sekarang kelihatan banget bahwa dia itu lagi santai. Kalau tahun lalu dia tuh kasih 110%. Dia kayaknya udah nggak peduli. Tapi itu salah. Kalau kita ingat Marc Marquez di Honda sebelum pindah ke Ducati, dia jungkir balik kayak gimana. Kalau kamu lihat itu Quartararo udah nggak mau dorong juga yang kayak sebelumnya. Iya. Tahun lalu dia masih dorong nggak bisa-bisa. Lo masih dibayar. Masih dikontrak, dikasih duitnya banyak sekali. Kamu harus kasih 110%. Selalu.
Itu masuk saya. Masih seperempat T. Sorry ya, untuk Quarta itu adalah salah satu fenomena. Saya udah bilang, di MotoGP itu adalah Quartararo, Marc Marquez, dan Acosta. Pedro Acosta yang fenomenal. Yang kalau, tapi ini dia harus ditunjukin. Lanjut kayak begini, Marco Bezzecchi bisa jadi salah satunya. Cuman terlalu cepat untuk ambil keputusan. Sekarang aku masih mau lihat, tapi itu bahaya guys. Kenapa? Karena bukan cuma Marco Bezzecchi di depan kemarin. Ada 4 Aprilia. Artinya apa? Proyeknya bagus. Tapi aku mau lihat di suhunya yang berbeda, di tempatnya yang berbeda, dan kalau mereka lagi balik ke Eropa, sifatnya dari kombinasi Marco Bezzecchi dan Aprilia dan lain-lain masih kayak begini tahu. Karena kalau kamu lihat itu Ayogura tahun lalu juga di sini bagus banget. Ya, dia selesai di posisi sama persis kayak tahun lalu di sprint race dan di 5 dan 4. Kalau Raul Fernandez terakhir season lalu udah luar biasa, udah menang race, udah naik podium, udah lagi top banget. Di sini kelihatan apa? Bahwa Massimo Rivola pinter sekali ambil pembalap. Kenapa? Nomor 1, dia punya pembalapnya luar biasa semua. Ayogura, Raul Fernandez. Dia pertahan Raul Fernandez dari awal, dari dulu, meskipun dia performanya jelek sekali, bro. Selalu bilang ini anaknya bagus banget. Sabar banget ya. Sabar banget. Dia punya Jorge Martin, dia punya Marco Bezzecchi. Fantastis, bro. Fantastis. Dan dia sekarang ambil Pecco Bagnaia. Oke. Pecco Bagnaia kemarin punya weekend seperti biasa ya. Bukan cuma masalah ban doang. Tapi waktu di race itu dia udah sama copy paste itu weekend sebelumnya sesudah Motegi atau sebelum Motegi. Jadi untuk Pecco tapi di tesnya itu luar biasa. Makanya saya bilang mungkin nggak ketemu setapnya. Dia benar-benar punya masalah spinning. Untuk ambil keputusan apapun kita tunggu sebentar ya guys. Tunggu sebentar sampai nanti lihat di track yang berbeda. Aku mau kasih sedikit masukan lagi. Bestia akan ke Gresini, menurut saya. Balik lagi ke Gresini. Karena Bulega dekat sekali sama VR46. Hal yang tidak mungkin terjadi. Kelihatan dia mungkin balik ke VR46. Dan Morbidelli di Superbike dengan Ducati, ganti Bulega. Itu yang terakhir, gosip terakhir yang saya dapat. Dan Bagnaia udah tanda tangan sama Aprilia. Dulu saya bilang ke Yamaha. Kenapa? Waktu Yamaha itu kasih kontrak luar biasa. Aprilia naikin. Jauh lah di bawahnya. Naikin. Yamaha naikin lagi. Tapi Pecco lihat situasinya bilang, enggak deh, mendingan Aprilia dan nggak salah. Karena gini guys. Dan nggak salah. Karena Pecco sendiri dia masih berharap jadi juara dunia, udah bukan cari uang aja ya. Iya. Jadi kalau ke Yamaha ya cari uang aja. Betul. Tapi gosip Luca Marini ditawarin Yamaha juga. Betul, itu betul tapi di Pramac. Karena Marini itu selalu dipanggil untuk lakukan kerjaan yang kotor. Karena dia memang adalah tester pembalap yang super fantastik, seluruh paddock bilang. Jadinya Pramac itu mau ambil Marini dengan motor yang resmi ya, 100% factory bike untuk mendevelop atau membantu mendevelop Yamaha. Kalau di tim utama pasti adalah Jorge Martin menurut saya. Ya, itu internal Yamaha. Ya, tapi kita lihat aja. Saya nggak tahu pembalap kedua Yamaha nanti siapa, tapi saya yakin kalau Marini ke Pramac. Sama Toprak. Sorry, Marini ke Pramac. Dan kenapa? Karena saya yakin bahwa Honda akan bertahan Mir karena secara kecepatan Mir itu lebih cepat dari Marini. Dan selain itu punya Quartararo, dan Quartararo itu nggak perlu ya orang seperti Marini, seperti Mir atau Marini, tapi Honda akan tertahan Mir. Jadi Quartararo Mir, Diogo Moreira dengan sama tetap Zarco. Dia siar, tetap dengan Zarco tetap karena dia tuh perpanjang kontrak. Iya, Zarco sampai 2027 kan? Ya.
Oke guys, saya rasa kalau saya lupa sesuatu, kalau saya belum bicara soal semuanya, aku rasa cukup lama bicara tentang MotoGP karena saya mau bicara tentang Moto2 dan Moto3. Tolong ditulis di sini ya pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu kita masih bisa menjawab. Atau mungkin ada sesuatu yang Iya, kamu ini mau guys, tambah. ada giveaway hadiah bulan puasa dari Riding Style, supplier baju dari tim BK Ethnic Racing. Ini dia topinya guys, yang pada bilang mau bah, ini ada giveaway. Gue juga belum punya. Cuma satu, oke? Syaratnya yang banyak-banyak komen di sini, oke? Komen, lu dapat ini harganya lumayan loh, hampir 400.000. Karena ini limited, don't miss it. Aku minta bantu dari Pandu untuk naikin hasil dari Moto2 di mana Manuel Gonzalez bisa menang. Ini sesuatu banget, nanti kita akan bahas soal ini. Izan Guevara kedua, Olgado, Ortolà, Weyer, Vietti, Lopez, Munoz, Oncu, Sasaki yang 10 besar dan Canet disaster ke-11. Oke guys, ini adalah race yang sangat dramatis kemarin. Dramatis karena adalah 2 accident dan adalah 3 start. Betul nggak bro? Accident pertama itu adalah di lap ketiga di tikungan nomor 9 di mana adalah kontak antara Ajus nyenggol Salach yang tabrak Alonso. Sangat scary karena Alonso waktu saya lihat dan dia diam di bawah, aku sangat khawatir karena ditabrak motor, kena motor dan jatuhnya parah ya. Tapi untungnya Nggak kenapa-napa. Ya dia memar di Ya, tapi mana-mana. masih nggak ada patah. Dia bilang sakit, dia di rumah sakit segala macam, tapi nggak ada satupun tulang retak pula nggak ada. Sama dengan Salas dengan juga Senajus nggak ada masalah. Habis itu di restart lagi race-nya dengan dipotong race-nya pasti 11 laps. Di lap yang pertama red flag lagi. Karena adalah tabrakan antara Luneta dan Garcia. Ini cukup parah di mana Luneta harus dioperasi di kaki kanan yang udah hancur. Luneta itu adalah rookie ya, yang datang dari Moto3. Cederanya parah loh musim lalu, ini cedera Ya, lagi. ini cedera di kaki yang sama. Harus dioperasi lagi. Sayang karena Luneta kemarin bagus banget. Lagi di kualifikasi sama di race lagi bagus banget ya, sayang sekali. Tapi Garcia nggak ada masalah, memar sini sana, tapi dia akan oke. Restart ulang dengan 7 laps. Awalnya Olgado leading, karena di start sebelumnya juga Olgado selalu leading. Tapi Izan Guevara langsung di turn 3 overtake Olgado. Di mana juga Manuel Gonzalez overtake. Dan itu mulai antara fight-nya sampai last corner antara Gonzalez sama Izan Guevara itu fantastik. Take dan overtake dan take dan overtake. Di mana di tikungan terakhir sebetulnya Izan Guevara ambil dari luar dan sangat ketat sekali sampai Manuel Gonzalez itu menang dengan tipis dan jadi juara 1. Menurut saya ini sesuatu banget bro. Kenapa? Karena jangan salah, itu Manuel Gonzalez itu tahun lalu seharusnya jadi juara dunia. Dia punya masalah besar dengan tim. Waktu mereka bikin kesalahan dengan mappingnya. Ingat nggak? Sama di diskualifikasi. Kalau nggak dia itu, dari situ mentalnya rusak. Dari situ banyak masalah. Kalau nggak dan dia jadi takut, jadi under pressure. Kalau nggak dia bisa jadi juara dunia. Untuk pembalap yang udah balapannya segitu bagus tahun lalu, segitu kuat, di mana harus start lagi di Moto2, nggak dapat maju di MotoGP karena ada dan dia itu punya segala macam setan di Moto2 seperti Alonso, seperti Olgado, seperti Izan Guevara, seperti Ortolà, Weyer, semuanya yang tahun ini itu sangat agresif. Di mana di race pertama dia bisa back to back karena di tahun lalu di Thailand juga menang. Tahun ini dengan apapun yang terjadi kepada dia dan penuh dengan kecewakan. Ingat loh, Sergio Garcia tuh hancur gara-gara tak jadi ke MotoGP loh. Dan dia juga dia sama. tuh masih bisa menang dan dia tuh kuat banget kemarinnya. Itu kita harus angkat top. Iya.
Aku juga sebetulnya setengah angkat topi, setengah tidak. Tapi kebanyakan angkat topi sama Mario Aji. Weekend itu sangat solid kemarin. Dia dari tes-tes sebelumnya selalu 10 besar. Cuman dia bikin kesalahan. Menurut saya ini, aku mengerti. Karena cuacanya panas sekali, suhunya panas. Di Moto2 tahu sendiri, segitu agresif pembalapnya ya. Tapi kalau dia harus mulai tahun ini, apalagi udah lama di Moto2. Udah 6 musim loh ya, dia 5 musim Moto2 ya. 5 musim dia jadinya harus hasilkan sesuatu. Kalau nggak saya rasa untuk tahun depan untuk dapat seatnya itu sangat sulit. Tahun depan mungkin masih aman karena dari rider lain belum, tapi begitu. Tapi tetap aja bro, sesudah selama itu di Moto2 seharusnya itu udah fight untuk podium. Bukan berarti dia nggak bisa, bukan dia berarti nggak talenta. Itu Mario talenta sekali, tapi setiap kali dia lagi on fire, setiap kali ada aja yang terjadi, dan itu kesalahan sama dia sendiri, dan dia minta maaf sama timnya. Sekarang kita langsung lanjut Moto3. karena semuanya tunggu di rumah. Fantastis. Aku mau bicara fantastic race by Vega Ega Pratama. Fantastis. Bukan cuma race-nya, dari kualifikasi dan free practice. Oke, kita ulang lagi. Ega di sini bukan rookie track. Bukan. Karena di sini dia sering banget balap dari dulu. Dia menang di Asian Challenge Cup. Dia juara Asian Challenge Cup. Dia itu sangat kuat di sini. Tetapi ya guys, itu beda. Mau balap di Asian Cup, mau balap di Rookies Cup, itu beda sekali dan langkah jauh sekali ke Moto3. Di tahun pertama biasanya pembalap Moto3 itu cari pengalaman. Kecuali kamu punya super skill. Seperti ada Carpe, Quiles, Acosta. By the way ya, Quiles ini sebetulnya rookie kemarin. Karena dia baru pertama kali ya. Pertama kali dia rookie track, bukan rookie Moto3. Iya, rookie track. Sebelum ini saya mau bicara sebelum nanti kita minta Pandu masukin klasmen race ya, hasilnya dari race. Karena ini penting sekali soal Vega. Soal beda. Kenapa saya bilang bagus banget? Karena kemarin dia itu langsung ke depan, dia fight. Dia beberapa kali di posisi nomor 3. Leading juga beberapa lap ya, di posisi nomor 3. Oke lah, lupakan Almanza sama Quiles karena mereka bisa kabur dan mereka punya race sendiri. Tapi di grup berikutnya ada Carpe, ada Perrone. Ya, ini adalah 2 rookie yang tahun lalu juga luar biasa, sangat fantastik. Carpe, Perrone, dan ada Adrian Fernandez. Dan dia harus lawan dengan orang ini. Di mana dia memang selesai di depan Adrian Fernandez. Dan Adrian Fernandez itu nggak jelek. Itu bagus banget. Jadi menurut saya kemarin super. Dan satu data lagi, dia Honda pertama antara KTM semua. Honda nomor pertama ya karena Adrian Fernandez yang pakai Honda juga, tapi dia selesai di posisi nomor 6. Selesai di belakang beda. Makanya saya bilang, dari dulu saya pernah bahas panjang lebar tentang anak ini. Saya bilang, ini pertama kali Indonesia punya pembalap yang ikutin peraturan yang benar. Ajaran yang benar. Acaranya yang benar. Dari bawah sampai atas langsung ke Moto3 terus nanti ke Moto2. Bukan langsung dibuang dan langsung di. Tapi ini satu pelajaran loh Mate. Jadi proses itu nggak mudah. Betul. Dari tahun 2006 ada Doni Tata. Betul. Lalu ada Dimas Eki. Lalu ada Raffi Topan. Lalu ada Gary Salim yang jadi co-komentator aku di Sport TV. Lalu ada Andi Gilang. Dari Andi Gilang juga Aji.
Lalu sekarang kita punya Veda. Berapa lama guys? 20 tahun. Tapi beda caranya. Ya, caranya kan kita meraba nih satu persatu. Jadi memang Mereka tuh dibuang Iya. ke Moto2 Dan kebanyakan. dan Moto2 lagi bukan Moto3 Iya. kebanyakan. Iya, dan istilahnya orang membangun sesuatu tuh nggak bisa instan. Ya. Dan akhirnya ya setelah 20 tahun berjuang sekian lama ya, Honda AHM itu dan waktu itu Yamaha juga ya, ini hasilnya guys. Jadi trust the proses, 20 tahun itu Betul. waktu yang lama, dari 2006 sampai 2026. Tapi ya, ini hasilnya. Tapi menurut saya juga bro, ini kita sekarang lihat ya. Ini di track yang dia tahu banget. Meskipun saya lihat bahwa dia punya PD-nya luar biasa. Dan dia nggak takut fight sama siapapun. Dia lawan satu sama yang lain kayak nggak ada besoknya. Senang banget ya. Kayak nggak ada besoknya. Aku tapi mau tunggu dia, mau lihat dia di track-track yang lain. Oke lah, bagus banget. Misalnya contohnya nanti di Brazil. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu track. Semuanya Ya, blind. jadinya di situ dia bisa jadi bagus. Kalau saya bilang, kalau tahun ini dia bisa sekali naik podium. Dan kalau tahun ini dia tuh bisa selesai 6 besar di klasmen, di mana dia harus juga tunjukin bahwa punya konsistensi. Karena konsistensi itu adalah utama. Kalau sering jatuh, angus poinnya. Tapi seperti kemarin dia tuh sangat beautiful. Saya bilang kalau tahun ini dia bisa selesai dari 6 sampai 10 besar dengan konsistensi yang bagus, selalu fight di depan. Menurut saya bagus banget. Karena pembalap itu kalau bagus, dari rookie juga mau naik, itu rookie itu outstanding udah langsung kelihatan. Lihat aja Carpet, lihat aja Perrone, Massimo Chiles, Almanza, semuanya mereka naik super top. Jadi kalau pembalap bakat, dia harus begini. Jadi aku yang pesan saya dari saya kepada Bedang, meskipun dia nggak perlu pesan dari saya, tapi adalah sabar, fokus, dan mengejar poin dengan bijaksana. Karena dia punya talenta untuk gampang jadi 10 besar di Moto3 tahun ini. Dan gini guys, ada satu hal yang bukannya membesar-besarkan ya. Alumnus Red Bull Rookie, peringkat 1, 2, 3. Betul. Itu sebut aja namanya Mark. Ya, Marc Marquez. Alex. Ya, Pedro. Acosta. Banyak lah. Zarco. Banyak. Hampir Martin. semua. Jorge Martin. Itu Banyak, semua banyak. yang ada di MotoGP itu Ya. adalah peringkat 1, Izan 2, Guevara. Izan Guevara. David Alonso. Banyak lah bro. Jadi Ya. nama-nama terkenal itu adalah peringkat 1, 2, 3 dari Red Bull Rookie. Ya, betul. Veda itu runner up. Jadi kalau kalian bilang over ekspektasi, enggak. Cuman dia udah punya basic. Betul. Selama nggak cedera dan nggak diganggu oleh netizen, Makanya aman. tahun ini konsistensi, tahun depan full attack. Itu aja. Tahun ini konsistensi, kalau bisa 5-6 besar, benar-benar ini bakat banget. Meskipun saya rasa dia bakat banget. Karena nggak ada yang main kayak begitu, rookie langsung kayak begitu. Oke? Selain itu kita harus sedikit bicara tentang Almanza sama Chiles, di mana mereka di lap yang terakhir juga yang luar biasa, fantastik, di mana Chiles finish cuman 0.003. Beda waktunya finish line, foto finish. Kenapa? Karena menurut saya kemarin Almanza pinter, punya better line, better drive, better speed, meskipun sangat ketat. Better luck. Better luck. Super menarik. Meskipun menurut saya favorit untuk jadi juara dunia tahun ini di Moto3 adalah Chiles lah. Seluruh dunia juga bilang begitu. Pembalap-pembalap juga bilang Ya, begitu. gurunya kan marah. Masa kita pilih yang lain. Kecuali cederanya ya. Iya. Kita itu nggak bisa prediksi. Oke guys. Sampai Saya jumpa habis lebaran. Berterima kasih banget. Selamat berbuka puasa. Udah buka ya. Udah Karena ini buka. jam 8. Selamat taraweh. Makan lagi deh. Makan lagi sampai pagi. Tidur yang enak. Jangan komentar soal fisik saya kekurusan. Cacingan guys. Jangan bicara jelek tentang Marc Marquez karena udah ini udah itu. Jangan bicara jelek tentang siapapun. Semuanya fenomenal, bagus, dan kita mau tidur dengan enak. Jangan tulis-tulis yang aneh-aneh. Oke? Dan juga gini guys, kalau ada yang mau sponsor sama MSGP, Betul. per episode juga bisa langsung email kita.
silakan aja. Dan subscribe yang paling penting. Subscribe, jangan nonton doang dong. Itu nggak adil. Bye. Oke, selamat Lebaran Ciao. sekalian. Ciao. Itu masih jauh. Ya, tapi kita tayangnya habis Lebaran loh. Oh gitu. Oh ya betul. Iya, betul. Dari Brazil ya. Iya. Ya udah selamat lebaran. Selamat Lebaran. Ciao.